Baik, terima kasih atas kesempatan. Sebelum saya menjelaskan hasil kerja saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Paul Kaningga dengan NIM 17 03 12 6 133. Saya mahasiswa semester 6 jurusan Ekonomi Pembangunan, program S1 Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Malang. Dalam memenuhi tugas akhir semester 6 mata kuliah Ekonomi Mikro 2, di sini saya akan menampilkan salah satu contoh kasus eksternalitas yang biasa terjadi dalam industri lingkungan masyarakat, dan di sini juga saya akan menganalisis sebab dan akibat yang ditimbulkan dan akan saya berikan solusi berdasarkan pandangan dari mikroekonomi 2. Kasus berikut ini saya ambil dari salah satu video digital bersumber dari Net TV Papua.
Baik, seperti yang kita ketahui dalam video tersebut, eh, eh, puluhan industri membuat kerja migas di PT Freeport menjadi sumber pencemaran limbah dibuang melalui korong-korong. Dan di situ kita bisa melihat dalam kerja migas PT Freeport menjadi dampak positif dan negatif. Nah, dari positif situ bisa menghasilkan di lingkungan sekitar, bisa tumbuh-tumbuhan maupun tanaman bisa menghasilkan dalam waktu yang tepat, sehingga di situ ada penghasilan yang bisa mendapatkan di sekitar lingkungan PT Freeport di Timika, hingga banyak masyarakat yang ada di sekitar situ mendapatkan penghasilan melalui tanaman-tanaman tersebut, maka mereka menikmati hasil sendiri. Tapi terlebih kita bisa melihat bahwa PT Freeport dia memberikan hasil di luar dari PT Freeport atau di sekitar lingkungan masyarakat di situ, tapi lebih memperhatikan dari pemerintah daerah. Mereka memenuhi atau memperhatikan lebih di luar Timika, sehingga mereka masyarakat sendiri di Timika mereka akan menghasilkan atau mengelola melalui limbah yang bisa menghasilkan itu melalui tumbuh-tumbuhan, tanaman yang mereka bisa menikmati hasilnya diri sendiri. Negatifnya dari limbah ini bisa menimbulkan banyak masalah. Dengan banyak masalah itu kita bisa melihat dengan video tadi, karena banyak limbah dalam PT Freeport sehingga banyak masalah hadapi dalam masyarakat di sekitar Timika, PT Timika, sehingga disitulah menimbulkan longsor, terus di banjir, dan disitu bisa menghancurkan tanaman-tanaman sehingga masyarakat tersebut tidak bisa menikmati hasil yang bisa mereka kerjakan di sekitarnya, sehingga masyarakat bisa keluar dari halaman tersebut karena pengaruh PT Freeport mengeluarkan cairan-cairan atau limbah tersebut. Ada di situ positifnya negatifnya, sehingga mereka harus memberikan solusi atau memberikan kepada pemerintah bahwa dengan cara bagaimana bisa berjalan dengan baik di situasi atau di lingkungan di situ, sehingga bisa mereka juga bisa nyaman di sekitar situ. Karena negatifnya sangat meningkatkan di setiap tahun, setiap bulan, seperti itu, sehingga pemerintah harus memperhatikan di masyarakat di sekitar di situ, sehingga di sini operasikan lahan yang luas dan menyebabkan air persawahan menjadi sumber. Kondisi ini menjadi migas pun terjadi pengaruh buruk di sekitar lingkungan PT Freeport Timika. Keadaan yang menunjukkan suatu volume limbah yang makin besar makin lama akan bertambah lagi tidak dapat lagi diatasi secara alami. Salah satu contoh kerusakan lingkungan yang seperti saya tadi menjelaskan, merusak tanaman, merusak air yang mengalir menjadi warna
terus merusak air longsor menjadi eh, tidak teratur karena pemerintah memperhatikan hanya dalam Freeport, tapi di luar Freeport di masyarakat dan di sekitarnya belum perhatikan sehingga banyak kerusakan di PT Freeport sekitarnya. Akibat ini cairan limbah pabrik migas PT Freeport Timika merupakan migas sendiri olahan dari PT Freeport berbahan emas untuk menghasilkan kebutuhan sosial masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pabrik migas menghasilkan dua macam limbah, yaitu limbah cair dan limbah padat limbah. Pada biasanya digunakan untuk menghasilkan tanaman di lingkungan sekitar, yang seperti saya menjelaskan bahwa ada limbah yang positif dengan negatif, sehingga yang baik bisa menghasilkan tanaman, yang negatif dia merusak tanaman dan di sekitar lingkungan tersebut. Sedangkan limbah cair senyawa organik sehingga merusak tanaman maupun sungai di lingkungan PT Freeport. Limbah cair yang dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu secara baik dapat mengakibatkan kematian makhluk hidup. Di dalam perairan, limbah cair yang dibiarkan begitu saja akan mengendap sehingga memunculkan beberapa kuman juga penyakit. Jadi di situ juga bisa dampak dari limbah dan merusak tanaman sehingga baunya tuh bisa menyebab di sekitar masyarakat sehingga dia menimbulkan penyakit yang bermacam-macam di sekitar masyarakat. Sehingga memunculkan beberapa kuman juga penyakit jika dibiarkan dalam air limbah. Ini akan merubah warna menjadi agak kecoklatan dan akan menghasilkan bau busuk yang merugikan pihak PT Freeport dan pihak masyarakat di sekitar tersebut karena mengganggu pernapasan. Untuk beberapa saran yang bisa digunakan untuk warga setempat dan juga pemerintah dalam adalah yang pertama, pemerintah daerah setempat diharapkan memperhatikan limbah migas cair yang dihasilkan industri migas PT Freeport. Itu masyarakat setempat memerlukan atau sangat dibutuhkan untuk lebih lagi dari pemerintah bisa perhatikan lingkungan-lingkungan yang sudah merusak dan tanaman sudah tidak normal seperti itu. Harus pemerintah memperhatikan agar bisa nyaman dalam tanaman-tanaman tersebut atau hasil kerjanya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, pemerintah mengharapkan memberikan penyeluruhan dan pelatihan pada pemilik tanah agar warga setempat perlu ada kemajuan di PT Freeport. Ini yang sangat membutuhkan oleh masyarakat PT Freeport sendiri atau di masyarakat Timika itu sendiri atau masyarakat orang Papua itu sendiri. Mereka harus membutuhkan pelatihan khusus untuk masyarakat Papua itu sendiri, sehingga kita bisa melihat bahwa hanya dalam PT Freeport yang dikerjakan dalam itu hanya di luar orang Papua, maka selalu ada konflik terjadi di Timika karena masyarakat sendiri tidak puas karena di dalam kinerjanya di PT Freeport hanya di luar orang Papua, sehingga banyak konflik, banyak masalah
terjadi karena belum ada belum ada pelatihan atau belum ada hasil kerja, atau di situ belum ada orang Papua itu sendiri, sehingga banyak masalah yang terjadi dengan itu. Jadi untuk kedepannya harus pemerintah perlu perhatikan, atau pemerintah harus melatih, atau pemerintah harus berikan kesempatan untuk orang Papua itu sendiri bisa mengerjakan dalam PT Freeport. Yang ketiga, untuk ketiga pemilik industri migas PT Freeport perlu perhatikan masyarakat di sekitarnya agar tidak dapat konflik horizontal di lingkungan PT Freeport tersebut, karena limbah ini mengganggu masyarakat setempat. Yang tadi saya sudah menjelaskan bahwa ini pengaruh di sekitar PT Freeport, sehingga harus ada perhatikan dari pemerintah daerah agar mereka di tempat juga bisa nyaman tinggal dengan situasi seperti teman-teman yang kota-kota lain kan mereka tenang, sehingga mereka juga bisa tenang. Kan PT Freeport ini sangat mempengaruhi, sehingga limbah yang mengeluarkan itu dengan bau busuk sehingga menghancurkan warga-warga melalui longsor dan sebagainya, sehingga masyarakat kadang belum nyaman di tempat, sehingga masyarakat membutuhkan pemerintah agar lebih memperhatikan begitu. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.